Ibu bapak kan akan menghadapi siswa dari berbagai latar belakang budaya yang beraneka ragam, ya toh. Nah, kalau ibu bapak punya siswa yang baik-baik saja, yang hebat-hebat saja, lalu mereka pada berhasil lulus semua, nilainya bagus-bagus, ya itu biasa. Tapi bagaimana siswa yang dalam tanda kutip itu belum pinter alias bodoh, ya bahasa kita, menjadi hebat, itu baru guru hebat. Guru biologi ngingu pitik matian, berarti kan enggak cocok, ya toh? Biologi kan tentang hewan, ya. Guru fisika misalnya nggak ngerti tentang hal yang sifatnya fisik. Guru apa misalnya, coba sebutkan, Bapak Ibu guru apa? Ibu siapa ini? Ketua kelas ini. Mohon maaf Ibu, Bapak, semua nama Bapak Ibu sudah saya save di HP saya. Sesuai dengan nama-nama yang ada dalam grup itu. Maka Bapak Ibu kalau tidak memasang nama di situ kosong, tak kasih PPG nama kosong itu. Maka kasih nama kenalkan. Kalau yang sudah ada namanya tak langsung itu tak save. Karena prinsip saya itu sebagai seorang guru, berteman itu menjadi penting. Kenapa? Karena proses pendidikan itu sebenarnya proses saling gesek dalam artian positif. Maka fungsi guru terhadap siswa, tugas guru terhadap siswa, wazifah asasiyah terhadap siswa, fungsi utama, fungsi pokok guru terhadap siswa adalah bagaimana ia mampu menggesek siswa itu sampai dirinya menjadi bersih. Dalam kita umpamakan misalnya gabah, ya, tahu gabah enggak Bapak Ibu? Padi. Ya, padi, ya. Padi, ya, yang sudah diambil dari sawah itu kan namanya gabah. Sebelum jadi beras, sebelum dikelupas kulitnya kan bernama gabah dia, ya, atau padi. Ya. Nah, dia untuk menjadi beras yang berwarna putih, dia kan harus bergesekan dengan temannya, termasuk teman kan dengan siswa itu. Bagaimana kita menggesekkan antar mereka, kita gesekkan diri kita kepada mereka, agar mereka menjadi beras yang enak dikonsumsi oleh manusia. Kan begitu, ya? Jadi wazifah utama atau fungsi utama guru itu bagaimana menggerakkan siswa agar mereka menjadi menjadi beras yang berkualitas. Itu kan fungsinya paling tidak itu. Coba sebutkan, Ibu, salah satu Ibu, ya. Jadi berteman itu penting, maka karena ada kemarin tuh peserta PPG ketika namanya sudah saya save, setelah selesai PPG lulus itu saya diblokir. Jadi saya nyesel ngasih nilai baik itu, karena dia hanya formalitas. Dia hanya ingin jadi pengajar, tapi tidak ingin menjadi pendidik. Padahal kita ini fungsi utamanya sebenarnya, ya, di samping pengajar juga yang lebih bersifat rohani, imater adalah pendidik. Ya, itu berteman dengan siapa, apa, tanpa membeda. Ibu bapak kan akan menghadapi siswa dari berbagai latar belakang budaya yang beraneka ragam, ya toh. Nah, kalau ibu bapak punya siswa yang baik-baik saja, yang hebat-hebat saja, lalu mereka pada berhasil lulus semua, nilainya bagus-bagus, ya itu biasa. Tapi bagaimana siswa yang dalam tanda kutip itu belum pinter alias bodoh, ya bahasa kita, menjadi hebat, itu baru guru hebat. Tapi kalau siswanya udah pinter-pinter lalu jadi pinter, biasa aja gitu kan. Ya, coba Ibu Eka ini, ya. Ibu Eka. Halo Bu Eka, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya, Bu Eka ngajar apa?
Bu Eka ngajar apa? Guru agama, Pak. Apa? Guru agama. Guru agama Islam. Guru agama Islam. Yang diajarkan oleh ibu itu apa? Kalau misalnya saya tanya pada ibu, ini kan bicara tentang materi toh. Materi yang paling utama. Pengajaran gitu. Apa Bu yang diajarkan oleh ibu? Misalkan cara sholat, Oh. berwudu. Itu kan bagian dari agama Bu ya? Ya. Iya. Iya. Coba saya ingin tanya pada ibu, agama Islam ya. Gambaran ibu agama Islam itu apa? Gambaran agama Islam. Ya, apa saling menghormati sesama teman. Oh ya. Sifat apa saling tolong menolong. Tolong menolong, oke. Saling toleransi gitu lah sesama teman Ya. gitu agama. Ya. Lainnya. Oke, baik. Yang lainnya coba siapa yang mau menambah? Mbak E, Ibu Sri. Ibu Sri bisa mendengar suara saya? Ya, tadi Bu Eka mengatakan bahwa beliau guru agama Islam. Agama itu ya mengajarkan sholat, lalu bagaimana menghormati orang dan lain sebagainya. Kalau Bu Sri bagaimana? Agama Islam itu yang kayak apa? Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang rahmatan lil alamin, gitu. Nah, ini nanti kan perlu, oke. Nanti kan ditanya lagi, rahmatan lil alamin itu kayak apa? Itu kan panjang pertanyaannya. Coba satu kali lagi, siapa ini? Bu siapa ini ya? Bu Suryati. Bu Suryati dari mana? Coba semua saya harapkan ikut ya. Ini Pak Muhammad ini ada nggak Pak Muhammad? Pak Muhammad. Ini kayaknya ada yang nggak ikut ya. Hanya numpang nama doang ya. Bu Suryati gimana agama itu kayak apa? Agama Islam itu? Agama Islam itu agama yang membawa kedamaian, Ya kedamaian. ketentraman. Iya. Jadi ya gitu loh nanti. Nah, inilah Bu Eka mengatakan yang saya ajarkan agama Islam itu ya tentang sholat, menghargai orang, toleransi. Bu Sri adalah rahmatil alamin. Bu Suryati mengatakan yang kedamaian dan lain sebagainya. Ini kan macam-macam tuh Bu ya. Ini kan bagaimana digelutkan bahasa ini diseringkan antar satu dengan yang lain, nanti terjadi pengkerucutan. Coba ini Bu ya saya sampaikan. Kalau kita berdasarkan pada hadis Nabi, hadis Umar ini, agama itu yang kemudian disebut dengan Islam itu pilarnya 3 ya Bu. Pertama Islam. Ya toh, kedua iman, ketiga ihsan, ya toh? Ingat enggak Bu? Kalau Ibu mengajarkan sholat itu bagian daripada Islam. Kalau Ibu mengajarkan kedamaian, mengerti tentang kedamaian berarti bagian daripada apa Bu? Ihsan misalnya. Kalau Ibu mengajarkan misalnya apa? Rahmatan lil alamin ya. Kasih sayang pada apa siapa saja tanpa membeda. Berarti ihsan. Ini Ibu harus tahu paling tidak Nabi memberikan gambaran totalitas agama itu pilarnya 3. Apa itu? Islam. Apa Islam itu? Yang namanya kemudian antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah disebut dengan syahadatain ya. Wa tuqimas shalah disebut dengan salat, wa tu'tiyaz zakah zakat, wa tasuma Ramadan. Apa? Puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji apa? Kalau kamu mampu ya toh. Nah, ini berarti disebut dengan rukun Islam. Inilah pilar yang pertama yaitu Islam. Amal zahir. Yang kedua ya toh, iman. Apa iman itu? Antuk minabillah. Iman kepada Allah. Wa malaikatihi. Malaikat-malaikat. Allah punya banyak malaikat. Wa kutubihi.
Allah menurunkan berbagai wahyu lewat kitab-kitabnya. Ya toh? Zabur Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berikutnya apa, Bu? Berikutnya tadi kan bila wa malaikati wa kutubihi. Terus wabil yaumil akhirati. Betul ya? Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, Allah punya nabi dan rasul sebanyak berapa, Bu? Nah, yang wajib diketahui 25 nabi dan rasul. Tapi jumlah nabi dan rasul itu sebanyak 123.313. Yang wajib kita ketahui hanya 25. 25 berat tinggal 5 namanya ulul azmi, ya enggak? Nah, ulul azmi 5 enggak hafal, tinggal 1 yaitu Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Keterpujian, berlaku terpuji, gitu kan? Coba hal semacam itu dikuasai, Bu. Lalu wabil yaumil akhiri, ya toh? Hari akhir, bahwa iman bahwa kamu semuanya itu ada akhirnya. Bahkan dunia ini nanti akan terjadi akhir. Nah, akhir dunia ini diawali dari akhir kita. Apa itu? Kamu pasti mati, gitu. Sak hebat-hebatnya mati. Kamu walaupun sakti, enggak mempan dibacok, enggak kena ditembak, pasti mati. Percaya apa enggak? Itu harus percaya. Ya apa mempercayakan kepada anak-anak kita, termasuk diri kita, bahwa kamu pasti mati. Dan tidak hanya kamu yang mati, nanti dunia ini semuanya akan mati. Namanya hari kiamat atau hari akhir, ya toh. Terus yang terakhir adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun baik